Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat datang kembali di News Update G Education. Hari ini ya, tanggal 15 Juni 2022, di hari Rabu yang cerah hari ini. Walaupun kalau ngelihat pasar ya agak cerah-cerah amat, tapi tenang aja. Kita lihat dulu gimana beritanya dari tiga indeks. Dan ada nanti berita penting juga untuk malam ini, FOMC. Nanti akan aku jelaskan lebih detail lagi di akhir news update kali ini. Nah, kita sebelum masuk ke sana, semua kita lihat dulu nih tiga indeks utama kita seperti apa. Masih sama seperti hari Senin dan Selasa, gitu ya, masih mengalami penurunan, gitu ya. Baik di S&P 500, Nasdaq, dan juga Dow Jones. Kalau kita ngomongin S&P gitu ya, tuh ditutup melemah 0,38%, Dow Jones menyusut gitu ya 0,5%, dan Nasdaq juga 0,18%. Kalau kita ngomongin saham P&G, Coca-Cola, United Health juga masing-masing mengalami penurunan ya Bapak Ibu. Kita bisa lihat di 3,1%, 2,7%, dan sekitar 1,7% untuk United Health. Ngomongin sektor, 9 dari 11 sektor mengakhiri di zona merah nih ya, dipimpin utilitas dan consumer staples yang mengalami pemerahan lebih besar. Nah, kalau ngomongin Dow Transport juga melompat lebih dari 2% gitu ya, karena akibat ada penguatan juga dari The FedEx sama Robinson, sahamnya FedEx sama Robinson. Nah, ini sempat naik dikit ya, 2%-an. Tapi kalau ngomongin saham travel gitu ya, masih juga mengalami penurunan ya, baik Norwegian Cruise Line dan Royal Caribbean itu mengalami 3,74 dan 4,4%, dan Delta juga tersungkur 2,5%. Tapi ada kabar baik sedikit dari saham teknologi ya, kemarin sempat naik di sesi perdagangan saham Tesla, Microsoft, dan Nvidia. Walaupun cuma naik, tapi tetap aja secara general ketiga indeks ini masih mengalami penurunan. Yuk cek yang saham berjangkanya gimana. Tadi pagi sempat naik ya, Dow Jones, S&P 500, Nasdaq 100. Di Dow Jones 0,34%, S&P 0,46%, Nasdaq di 0,67%, Russell 2000 di 0,49%, Nike melemah nih ya 0,11%, Euro sedikit naik 0,29%, DAX naik 0,31%, dan VIX mengalami penurunan di 2,86%. Nah, kalau saham ya, gimana nih kalau saham ya? Langsung aja. Kalau kita ngomongin saham internasional, apalagi especially gitu ya di Amerika, ini masih kayaknya terlihat kurang ini ya, kurang apa ya bahasanya, kurang meyakinkan. Nah, mungkin teman-teman atau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian bisa masuk ke saham-saham China, karena kemungkinan China lagi menguatkan ekonominya juga nih, dimana kalau kita ngomongin Amerika kan sedikit melemah ya, walaupun lagi berusaha nih ya The Fed untuk meningkatkan suku bunga supaya ekonominya menguat gitu ya, inflasinya mengurang gitu ya, tapi tetap mungkin belakangan ini lebih asik gitu ya, atau lebih baik untuk pindah ke saham-saham yang mungkin ekonomi lagi menguat, contohnya seperti Alibaba. Nah, walaupun kalau kita ngomongin Alibaba sendiri ya, kalau kita ngomongin dari secara tren di bulan 11 Maret gitu ya, sebenarnya trennya sih asik sih ya, lagi naik, apalagi kalau Bapak Ibu buat jangka panjang. Dan ini juga masih ada di area stokastiknya ya, masih di area normal walaupun cenderung ke over sold gitu ya. Dan tadi malam juga ditutup hijau, kemungkinan masih hijau karena kalau kita lihat EMA-nya, dia masih di EMA di atas EMA 21, kemarin sempat kena supportnya ya di EMA 21, boom dia naik tadi malam, dan kita harap juga akan naik untuk malam ini, dan sempat mengena di EMA 9 ya hari ini. Semoga kita harap BABA juga naik. Cuman untuk hari ini nanti akan aku jelaskan kenapa Bapak Ibu harus wait and see, atau lebih baik untuk trading nggak terlalu banyak hari ini. Nanti akan aku jelaskan di akhir. Ini kita ngomongin saham. Komoditas gimana nih? Nah, sempat kemarin naik, akhirnya capek kali ya, habis sprint terus nih si minyak mentah. Minyak mentah mengalami penurunan gitu ya, di tengah kekhawatiran malam ini ya, kalau The Fed mau akan mengadakan FOMC. Nanti aku akan jelaskan lebih dalam lagi. Di mana si FOMC ini, The Fed akan menaikkan tingkat suku bunga kurang lebih 50-75 basis point. Nah, kalau ngomongin minyak mentah berjangka Brent gitu ya, ditutup
0,9% atau di harga 1,10 USD. Jadi kurang lebih sekarang harganya berapa sih? Harganya di 121 dolar per barelnya. Sementara pasokan Amerika Serikat atau WTI gitu ya, merosot sekitar 1,7%, yang dimana hasilnya tadi pagi sekitar 118 USD per barelnya. Nah, itu kita ngomongin komoditas. Lanjut kita ngomongin grafiknya gimana. Masih sama ya Bapak Ibu, kalau kita ngomongin ini juga ada chart pattern di mana ada bullish penan gitu ya, di mana sebenarnya ini masih bisa naik lagi sampai beberapa bulan ke depan. Cuman di sini kita lihat ada resisten kuat, masih sama ya, kemarin saya gambarin ini terus gitu ya, dan kemungkinan masih mengalami penurunan. Kalau ditanya kalau kita pakai Fibonacci gitu ya, turunnya sampai mana sih? Kemungkinan bisa kalau ini jebol gitu ya, dan nanti malam jebol nih karena ada berita The Fed gitu ya, ini bisa mungkin jebol sampai beberapa hari di 112.262. Jadi perhatikan juga Bapak Ibu pasarnya gitu ya, karena belakangan ini volatilitasnya memang lagi lumayan cukup kencang. Oke, itu di komoditas. Next kita ngomongin tentang mata uang. Masih ya, dolar masih mencapai tinggi gitu ya, karena balik lagi The Fed mau menaikkan tingkat suku bunganya, makanya orang-orang mau punya dolar nih, atau lebih baik berinvestasi ke safe haven yaitu dolar, dimana ketika dia mau beli produk ya, FRR itu pasti membutuhkan yang namanya dolar. Makanya kenapa dolar itu meningkat, karena orang yang mau dong berinvestasi dengan mendapatkan bunga. Kalau kita berinvestasi emas nggak bisa dapat bunga, tapi of course tetap ada penaikan harga. Tapi kalau misalnya kita ngomongin US Treasury gitu ya, FRR gitu ya, mau membeli produk tersebut udah dapat kenaikan harga gitu ya, ditambah juga mendapatkan bunga. Nah, ini kenapa juga dolar jadi meningkat beberapa waktu ini. Nah, kita kalau ngomongin FOMC gitu ya, nanti malam Bapak dan Ibu juga harus perhatikan banget gitu ya. Mungkin yang konservatif lebih baik tidak trading malam ini, karena kita lihat ya volatilitasnya nanti malam mungkin akan besar sekali. Bukan hanya di forex gitu ya, baik juga di pasar saham dan pasar kripto juga. Jadi nanti malam sebenarnya ada FOMC. Aku akan kasih sedikit ya, apa sih FOMC itu? FOMC adalah Federal Open Market Committee. Jadi itu adalah kayak sebuah rapat di mana para bank sentral nih, orang-orang bank sentral atau dewan-dewannya bank sentral itu rapat tentang kebijakan ekonomi. Nah, biasanya di situ ada dua pilihan, di mana melakukan kebijakan ekonomi dengan meningkatkan suku bunga ya, atau kebijakan moneter lah ya, lebih tepatnya kalau kita ngomongin bahasa ekonominya gitu, melihat nih kebijakan ekonominya seperti apa, apakah dia hawkish, apakah dia dovish. Cuman karena melihat inflasi juga kemarin ya, minggu lalu naik gitu ya, yang lumayan kenceng di hari Jumat 8,6%, kemungkinan hari ini gitu ya, nanti malam maksud saya, nanti malam kita di mereka pagi gitu ya, itu akan lumayan cukup meningkatkan tingkat suku bunga, mungkin sekitar 75 basis poin atau mungkin sampai 100 basis poin. Makanya hati-hati Bapak dan Ibu untuk hari ini untuk tradingnya ya. Kalau saran saya untuk trading malam ini mungkin bisa di stop sampai jam 5 gitu ya. Di bawah jam 5 mungkin istirahat dulu ya. Atau enggak nonton dulu, yang ibu-ibu bisa nonton drama, yang bapak-bapak bisa nonton mungkin bulu tangkis dan sebagainya. Oke, tapi kalau misalnya mau trading gitu ya, trading apa Mbak Anita sebelum sampai jam 5? Nah, kita lihat ya, kalau ngomongin forex, USD sempat melemah nih tadi pagi. Malahan Australia, New Zealand, pound sterling, euro, Swiss franc, Jepang yen, dan Kanada mengalami peningkatan. Cuman gitu ya, kalau ada yang mau trading nih hari ini gitu ya, enaknya apa sih hari ini? Nah, hari ini bisa buka Euro USD. Karena tadi pagi USD sempat melemah ya, jadi masih bisa buka Euro USD. Karena kalau kita lihat sudah di oversold-nya ya, si stokastiknya udah oversold-nya, tapi walaupun ngomongin EMA-nya masih di bawah EMA 21 dan EMA 9. Nah, kalau kita pindahkan ke 30 menit, gimana Mbak Anita gitu ya? Nah, masih kalau untuk 30 menit kemungkinan masih downtrend ya Bapak Ibu ya. Jadi gitu. Kalau misalnya untuk jangka panjang gitu ya,
maksudnya untuk hari ini masih bisa bullish, tapi kalau untuk time frame kita kecilin 30 menit ini kemungkinan mau mengalami penurunan atau masih downtrend gitu ya. Ini untuk Euro USD. Oh, dan saya juga lupa ngasih lihat ke Bapak Ibu ya, dolar ya. Dolar dari bulan apa nih? Dari April gitu ya, dari Januari malah udah naik kenceng banget. Yang menyimpan dolar di rumah gitu ya, masih harganya udah tinggi banget. Dan malam ini gitu ya, kemungkinan udah ada di oversold juga ya. Overbought juga. Mungkin beberapa jam ke depan masih mengalami pemerahan karena kita lihat aja ya dibuka merah gitu dan udah tinggi banget memang melebihi dari all time high-nya dia sebelumnya gitu. Jadi mungkin masih akan mengalami penurunan untuk sampai beberapa jam ke depan. Tapi nanti kita lihat kalau nanti malam apakah bisa hijau gitu ya. Makanya harus kalau mau nanti malam nih begadang gitu ya, boleh nih ya lihat-lihat pasar gitu ya atau jaga lilin gitu ya melihat kondisi pasar seperti apa. Oke, itu untuk forex. Nah, kripto. Kripto gimana nih Mbak Nita? Apakah bisa di bawah 20.000? Oke, jawabannya mungkin ya Pak ya, masih bisa di 20.000. Jadi kalau misalnya mau short sell, mungkin masih bisa untuk short sell di BTC gitu. Tapi permasalahannya adalah satu gitu ya. Malam ini gitu ya, kemungkinan seluruh instrumen akan volatilitasnya kencang atau bisa mengalami penurunan yang lebih dahsyat lagi. Makanya hati-hati gitu ya. Perhatikan juga pasarnya, apakah kuat mentalnya masuk hari ini. Kalau tidak, ya sudah, jangan masuk terlebih dahulu. Lanjut terakhir di kalender ekonomi. Nah, malam ini 7.30 juga ya, kenapa tadi saya bilang dilarang sampai jam 5, mungkin uangnya atau misalnya pikirannya, mentalnya lebih dijaga aja gitu ya, istirahat-istirahat, nonton TV dan sebagainya. Karena nanti 7.30 juga ada core retail sales sama retail sales, jadi mengetahui ini berapa perbandingan gitu ya, apa jumlah retail sales selama beberapa periode tersebut gitu ya. Kalau misalnya retail sales-nya naik, itu berarti konsumen dari masyarakat juga naik. Nah, kalau konsumen masyarakat naik, berarti dampaknya ke inflasi naik. Inflasi naik, berarti dampaknya ke nanti malam jam 1 juga ya. Di mana 1 nanti malam, tadi udah saya sempat mention, FOMC gitu ya. FOMC ada banyak ya. Economic Projection, Statement, Funds Rate, dan terakhir Press Conference. Di mana ini biasanya ngasih hasil berapa sih yang akan dinaikkan oleh si The Fed nanti. Jadi balik lagi Bapak Ibu ya, perhatikan hari ini. Kalau saran saya mungkin hari ini bisa istirahat dulu tradingnya yang konservatif, tapi kalau yang agresif mau menguji nyali, wow, boleh silakan. Tapi perhatikan ya Bapak Ibu, kalau bisa buka lotnya jangan terlalu banyak. Buka aja dulu 0,01, oke? Karena suasana masih memanas, ekonomi juga masih belum tahu nih ya, masih resesi juga untuk di Amerika gitu ya. Makanya perhatikan pasar hari ini. Oke, sekian untuk news update hari ini. Jika Bapak Ibu ada pertanyaan, bisa langsung chat ke GE Community atau bisa langsung tanyakan ke para edukator. Dan jangan lupa saya minta Bapak Ibu untuk follow sosial media kita supaya mendapatkan info dan update terbaru gitu ya. Dan jangan lupa YouTube kita untuk di-subscribe karena kita banyak memberikan materi-materi atau video-video yang nanti akan temanya seputar pasar. Jangan lupa subscribe, like juga, komen, dan aktifkan lonceng. Oke, kalau gitu, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang dan selamat beraktivitas.